Hadir dong, karena kan undangan dari Pengadilan Negeri Bandung itu, undangan itu buat kita. Pihak intervensi diundang secara resmi oleh Pengadilan Negeri Bandung untuk agenda besok itu pembacaan gugatan intervensi. Seperti itu. Gitu. Jangan sampai jauh-jauh kita udah datang ya nggak? Kalau bisa kalian semua ikut menyaksikan pertarungan antara kehormatan, ya. Siapa yang mau belajar kayak? Iya, ya kita didik dulu yang membuka itu, ya. Gitu. Nah, tapi Bang, ini kan berarti gugatan intervensi dari pihak Abang nih besok kan akan apa maksudnya punya bawa apa sih nanti bukti-bukti yang akan diberikan segala macam, bisa dibilang akan menjatuhkan pihak LM sendiri. Jadi begini ya, kami sebagai intervensi itu tujuannya hanya satu, mau membuat terang suatu perkara. Artinya terhadap gugatan yang ditujukan kepada RK itu tidak benar. Dan yang benar itu adalah Repalino, tapi Repalino di sini tidak ditarik sebagai pihak, makanya kami mengajukan intervensi. Artinya intervensi itu yang kami ajukan permohonan untuk satu-satunya menolak gugatan LM. Makanya kalau memang pengacaranya LM itu menyampaikan kepada salah satu teman-teman media yang menyebut itu, bagaimana tanggapannya, responnya, ada kedatangan lawyer dari Repalino. Nggak tahu kata dia, mungkin mau belajar kali. Siapa yang mau belajar? Kurang ajar banget kalau ngomong saya mau belajar. Kayak duluan dia aja yang jadi pengacara ya. Artinya begini ya, sampaikan kepada teman-teman PH-nya yang LM di sana, saya berani taruhan kalau gugatan itu bisa dikabulkan ya. Saya berani telanjang di depan Pengadilan Negeri Bandung kalau memang gugatan itu dikabul. 1000% gugatan itu ditolak, apalagi kami masuk sebagai intervensi. Begitu. Kita mulu yang bertarung, dia nggak pernah bertarung. Nggak berani dia. Oh, sakit hati betul nih ngomong kayak gitu, tersinggung saya. Makanya kalau memang dia berani, ayo taruhan, buktikan. Artinya begini ya, kalau memang dia berani, begini ya, kalau gugatan dia itu dikabulkan, saya akan belajar sama dia tanpa digaji selama 10 tahun. Tapi kalau gugatan mereka ditolak, sini belajar sama saya gaji tiap bulan, begitu. Dan plus saya telanjang di depan Pengadilan Negeri Bandung kalau gugatan itu bisa dikabulkan ataupun diterima. 1000% ditolak. Gitu ya, tidak bermaksud mendului hakim ya, tapi keyakinan berdasarkan pengalaman kami, dan saya membaca gugatan dari LM, tim lawyernya, dan saya udah membaca jawaban yang disampaikan oleh RK sekaligus gugatan rekompensi, gugatan balik. Jadi saya sangat yakin gugatan itu akan ditolak. Seperti itu. Bang, tapi Repalino akan hadir apa enggak nih Bang? Harusnya Repalino itu hadir karena hari ini dia ikut ya. Cuman karena dia dalam kondisi kesehatan yang belum stabil, kemungkinan kalau dimungkinkan besok siang dia akan nyusul. Berangkat dari sini pagi, mungkin nyampe di sana siang, atau nanti kita kabarkan, belum bisa dipastikan. Yang jelas Repalino itu siap tampil di hadapan teman-teman semua dalam waktu dekat ini. Mungkin hari Selasa atau Rabu dia akan respon. Begitu. Insya Allah kita akan buat kejutan buat LM dan tim kuasa hukumnya. Itu ya. Nah, tapi Bang, kan bisa dibilang sepertinya kalau dari pihak Bang Muslim bilang gugatan dari pihak LM itu lebay. Kalau dari Abang sendiri gimana sih menilainya dengan adanya gugatan sebesar 16,6 M itu, terus kemarin dia pergi ke Komnas Perempuan dan Anak, itu kan sebenarnya kan Komnas itu kan untuk yang kekerasan ya Bang ya, sedangkan ini Pak RK juga katanya nggak melakukan kekerasan gitu kan. Itu sebenarnya kayak buang-buang energi mereka aja atau gimana sih, atau malah memperpanjang runtutan kasus ini Bang? Kita kalau berbicara gugatan ya, sekali lagi saya sampaikan gugatan yang diajukan oleh LM itu ke Pengadilan Negeri Bandung gugatan yang tidak mendasar ya. Gugatan yang tidak mendasar artinya 1000% saya yakin akan ditolak. Kalau kaitannya LM membuat pengaduan atau laporan ke Komnas anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu menurut saya kurang cerdas. Entah LM-nya yang kurang cerdas atau penasihat hukumnya yang kurang cerdas. Itu salah kamar. Itu tempat membuat pengaduan terhadap orang-orang yang mendapat kekerasan, misalnya kekerasan KDRT dan lain sebagainya, atau kaitannya dengan undang-undang perlindungan anak yang terjadinya menjadi korban kekerasan. Itu boleh membuat pengaduan di sini. Kalau seorang LM, sekali lagi mohon maaf, saya menyampaikan statement ini, kalimat saya mengutip kalimat dia, transaksional kata dia. Iya kan? Transaksional. Ani-ani no, Simpanan dia. simpanan yes.
perempuan inikah yang akan membuat pengaduan dan perlindungan hukum kepada Komnas Perempuan dan Anak? Komnas Perempuan, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dipertanyakan dalam hal ini. Ya, jangan sampai salah kaprah. Makanya bingung saya, ngebelunder. Jadi kalau mohon maaf ya, tidak bermaksud memojokkan si LM ini. Cuman saya melihat, mohon maaf, mungkin pergaulannya terbatas sehingga wawasannya terhadap hukum itu awam. Jadi dia tidak mengerti sama sekali. Ketemu orang yang mungkin saya sependapat dengan Bang Hotman, ketika orang salah pengacara, maka yang akan dirugikan itu adalah kliennya. Dalam hal ini ya, dalam hal ini Ridwan Kamil melalui penasehat hukumnya telah mengajukan gugatan rekonvensi, artinya gugatan balik. Itu sangat mendasar loh, hati-hati. Artinya yang diajukan oleh PH-nya Pak Muslim ya, lawyernya Pak RK mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Itu sangat mendasar. Kenapa? Ada satu sifat atau sikap yang membuat kerugian menjadi seorang tokoh yang sifatnya menyerang kehormatan, yang menimbulkan kerugian kepada Ridwan Kamil dengan mengatakan satu hal, dengan mengajukan gugatan pengadilan negeri Bandung yang tidak mendasar. Hati-hati, hakim adil. Karena apa? Semua mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Kalau mereka tidak bisa membuktikan, kemungkinan besar gugatan rekonvensi atau gugatan balik itu pertimbangan majelis hakim akan dikabulkan. Dan gugatan itu bisa dikabulkan. Salah satu sita jaminannya adalah rumah pribadi milik LM. Nggak tahu itu rumah pribadi atau rumah orang tuanya atau rumah warisan. Yang jelas kalau itu dikabulkan, nangis darah itu LM. Mau tidur di mana dia? Mau jual ginjal, apalagi mau dijual, lampu mau dipotong. Kan begitu. Jadi hati-hati. Makanya maksud saya harus selektif dalam memilih pengacara ya. Makanya saya menduga ini adalah kurang cermatnya pengacara. Karena apa? Resikonya LM ini berat. Ketika gugatan itu ditolak, proses hukum yang diambil oleh secara pidana oleh RK di Mabes Polri itu akan kuat. Dengan dasar putusan kalau itu ditolak, putusan itu akan menjadi artinya alat untuk proses kepolisian sehingga tidak ada keraguan lagi untuk menetapkan LM sebagai tersangka dan ditahan. Itu cara berpikir itu. Makanya kalau dia lagi-lagi ini, saya tersinggung betul sama kawan-kawan di sebelah sana itu, rekan sejawat itu. Kalau ngomongin saya mau belajar, makanya mereka ini suruh belajar sama saya, biar cerdas itu, jangan salah kamar besok. Jangan-jangan nanti besok mau buat laporan lagi ke apa lagi nanti. Berapa saya bakal belajar sama Bapak? Iya, makanya takutnya nanti buat pengaduan ke BPJS lagi. Apa kaitannya kan begitu? Makanya ngeri saya ngelihatnya. Buat perlindungan ke Komnas Perempuan dan Anak. Besok sekalian buat laporan ke BPJS biar lebih satu lagi. Kan pernah bilang katanya Ya, Revalino katanya. Siapa itu dia? Gak kenal saya. Orang dia di dalam lagi sekolah gitu, dia bilang gitu. Kan dia di penjara tuh ngapain sih kayak gitu? Dia kan kalau ngomong seenak-enak jidatnya dia kan kalau ngomong gitu. Abang sendiri gimana sih Bang menanggapinya Bang? Kan dia bilang lagi di sekolah. Kok bisa-bisanya sih bikin kayak gitu? Kok bisa-bisanya sih nongol? Kok bisa-bisanya bikin video kayak gitu-gitu? Dia panik ya. Karena apa? Dia tidak pernah terpikirkan bahwa Revalino ini akan muncul. Kalaupun Revalino itu di penjara, yang harus saya sampaikan, anggap aja yes, jangan dia doang yang bisa ngomong yes. Ini Adi, no, kan begitu, simpanan yes. Saya pun anggap aja Revalino itu yes di penjara. Urusannya apa? Iya. Ini yang kita bahas ini 2021, Revalino itu di penjara kapan? Kan begitu. Kemungkinan 2022 kesananya anak itu udah lahir. Yang kita bahas di sini persoalan anak itu, kapan dibikin, kapan bercocok tanam, kapan anak itu dibuat, siapa yang menanamkan benih. Itu yang kita bahas. Jadi yang kita bahas sekarang bukan Revalino itu di mana. Revalino itu ada dan kamu mau ketemu kapan saya hadirkan. Revalino itu ada. Kan begitu. Baru tadi pagi kita ketemu. Revalino itu udah keluar. Udah bebas Revalino itu. Nantinya hadir ke Bandung, besok dia nyusul. Ya, malam ini kita mau ke Bandung, besok pagi dia nyusul. Kita buat heboh itu pengadilan negeri Bandung. Pada kita kan oleh melaju datang ya. Ya. Iya. Kemarin Kemarin kenapa nggak datang? Barusan malah kita mau buat surprise dia nanti besok. Ya mudah-mudahan kita berdoa datang. Kalau mau cium tangan. Tahu raut muka mereka berdua ketemu itu bagaimana kan? Bang, berarti semua pihak harus hadir Bang ya, maksudnya pihak RK dan pihak LM ini juga harus hadir Bang ya.
besok Kenapa? besok Harusnya begini ya, karena itu kan panggilan secara resmi ya. Setelah kami memasukkan permohonan intervensi, karena gini ya, intervensi itu kan lazimnya memang harus disampaikan pada saat sidang terbuka. Cuman karena sidang ini secara kemarin itu diputuskan secara online, maka kami memasukkan intervensi itu melalui PTSP Pengadilan Negeri Bandung. Dan permohonan itu sudah diterima dan diverifikasi. Dan permohonan intervensi kami sudah dikonfirmasi karena kami sudah masuk ke dalam perkara 184 melalui EKWAT itu, dan kami diberitahukan ketiga pihak ini, penggugat, tergugat, dan permohon intervensi wajib hadir jam 9 pagi besok di Pengadilan Negeri Bandung dengan agenda pembacaan permohonan intervensi dan gugatan intervensi dari kami. Seperti itu, yang kata dia nggak mungkin itu intervensi bisa dimasukkan. Faktanya hari ini intervensi itu bisa masuk. Belajar kamu, makanya belajar hukumnya di mana? Dingin banget saya duduk bareng sama gregetan saya. Kalau disuruh belajar, dia yang belajar faktanya. Kita berbicara fakta aja sekarang ya. Dia menyampaikan nggak bisa lagi itu intervensi. Berak sekebon dia itu. Belajarnya di mana? S1-nya di mana? Kan begitu. Kuliah hukumnya di mana? PKPA-nya di mana? Disumpahnya di mana? Magangnya di mana? Kan katanya saudaranya Hotman. Kok cara berpikir kayak gitu? Saya sangat menghormati rekan sejawat saya dimanapun, posisi kita bagaimanapun. Cuman kalau dia menyerang suatu kehormatan saya sebagai sesama pra-advokat, saya tersinggung. Kalau dia nyuruh saya belajar, udah kayak dia lebih pintar aja dari saya. Saya pikir mah nggak jauh. Begini kayaknya ilmu saya sama ilmu dia. Saya di sini mau bongkot manap inilah. Dia baru di sini. Jadi kitanya yang baru muncul sekarang ini. Kan, itulah kira-kira sakit hati betul saya. Gua ajak berantem aja. Pak pakai dasinya waktu dia bilang Wah, bisa jadi. Bisa jadi. Ya, jadi nyekik leher. Jadi cara berpikirnya nggak ada. apakah dengan pihak Aulia kan sebenarnya Ayoli ini bilang katanya Revalino adalah kunci nih. Kenapa? Dengan hadirnya Revalino kan kayak kunci. Kenapa lah. ayo lihat? Enggak, jadi kayak kunci sesuatu masalah ini tuh akan cepat lah. terbuka dan cepat terselesaikan Kuncinya karena gitu. Revalino tuh kuncinya banget ini gitu loh Bang. Ya nggak apa-apa, memang betul ya. Karena Revalino, kehadiran Revalino ini adalah untuk membuka terang suatu perkara. Karena apa? Hadirnya Revalino ini membawa hal yang positif bagi timnya Pak RK dan kawan-kawan. Karena fitnah dan tuduhan yang tidak mendasar itu ada seseorang. Kalau RK dengan LM tidak ada hubungan hukum ya, bisa dibuktikan nanti. Nggak ada bukti. Kalau LM dengan Revalino ada suatu ikatan yang namanya pacaran, hubungan asmara, berhubungan badannya bukan sekali dua kali, sudah berulang kali, terjadilah pembuahan sel telur, kan begitu. Pada saat itu dikonfirmasi, no ini anak kamu, diyakinkan, ada orang yang mendengar, ada orang yang melihat, mungkin Ayu Aulia juga tahu bahwa itu dijelaskannya. Ada orang lain yang menyaksikan. Jadi keterangan Revalino ini tidak berdiri sendiri. Ada orang lain yang mendukung keterangan itu dan menguatkan keterangan itu. Jadi wajar kalau Revalino ini menjadi saksi kunci. Dan sekarang walaupun dia tidak menjadi saksi, dia sudah masuk sebagai pihak intervensi. Otomatis hakim itu tidak bodoh. Dia akan mempertimbangkan, ya, akan dipertimbangkan Revalino ini siapa, dibaca lah. Karena di dalam gugatan intervensi kami dalilkan dari riwayat pertemuan, perkenalan, hubungannya, bercocok tanamnya di mana, pemberitahuan hamilnya di mana, anak itu lahir di mana, didukung dengan bukti-bukti yang ada di kami. Salah satunya bukti percakapan, foto ketika anak itu lahir dikirim. Apa tujuannya? Mengirimkan kepada Revalino dengan dalil, dengan tuduhan, no ini anak kamu. Kalau dia mau tengok dia nggak perlu, kamu cukup kasih perhatian buat dia, kirim biaya buat keluar kebutuhan pampers dan segala macam susu. Apakah itu bukan suatu ikatan? Kok sekarang Revalino itu siapa? Mau gue tampar, kalau nggak ada hukum di Indonesia ini saya tampar aja biar sadar. Mabuk jangan kelamaan. Tapi Bang, bakal nanti pas di Bandung sendiri untuk sidang sendiri nanti nih. Misalkan Revalino kan nanti hadir nih. Terus tiba-tiba ternyata LM hadir juga. Abang mau ngapain nih Bang? Ntar? Biarinlah kita adu aja. sungkem. Iya. Sungkem. Iya, siapa tahu ya, siapa tahu dengan kehadiran Revalino nanti menyadarkan LM, sudahi drama ini.
kalau kamu nyari ayah biologis, ini ada laki-laki yang mau bertanggung jawab, dibuktikan dengan dia masuk sebagai intervensi hanya untuk memperjuangkan apa? Anak ini, kok ada orang yang mengakui sebagai ayah biologisnya, dia malah menginginkan orang yang punya rumah tangga, yang punya toko, punya duit. Apakah itu yang dia cari? Kan begitu, lebih baik terus terang, biar nanti seluruh Indonesia nyantun. Itu kalau memang dia nggak punya duit, saya nanti orang nomor satu yang akan memberikan bantuan. Kalau memang itu tujuan dia, kan begitu. Apa yang dicari? Ada ayahnya yang mengakui dan itu diyakinkan sebelum RK. Kok sekarang dia mau ngotot banget kan sampai nggak datang aja dia ngambek kan gitu. Nggak ngerti-ngerti juga, tapi bingung saya mau ngasih pemahamannya. Sakit kita kalau ngasih tahu orang nggak ngerti-ngerti itu. Kitanya yang kelihatannya blow on. Malah kan ada pas di Komnas kata-kata LM yang bilang anak RK diurus jangan ngurus sehat anak sehat, pokoknya sehat, jangan urus anak lain gitu. Nah ini abang gimana nih bang mendengar seorang LM berbicara seperti itu nih bang? Apa yang katakan? Bentuk pansosnya perempuan ini ya, karena dia nyari panggung terus ya. Saya lihat makin sini makin jadi ya. Artinya sangat perempuan ini butuh dikasih pembelajaran. Makanya nanti ketika kami di Bandung, kami akan jumpa dengan pengacaranya RK. Kami akan berbicara dengan mereka, segera proses, segera tindak lanjuti proses laporan kepolisian itu. Jangan main-main, jangan setengah-setengah. Gas terus, karena perempuan ini saya lihat makin kesini makin heboh, makin jadi, makin so artis. Apa kali perasaan dia? Jadi kita yang keblinger, gak nyambung. Kita mau menyampaikan hal apapun, walaupun bentuknya positif, yang ada gak akan connect, gak akan masuk. Makanya sekali lagi ya, saya tidak menyampaikan itu ya, malah dipotong sama kalian, bahaya juga, repot juga, saya dilaporkan nanti, kena juga saya. Ya, selontenya di skip lah sedikit ya. Tit gitu ya bang ya. Ya, tit. Nah, tapi kalau misalkan kita sudah melakukan tes DNA kan yang paling ditunggu-tunggu ya, tes DNA sama semua orang gitu kan. Misal hasilnya bukan anak PRK, bukan anak Ino juga. Bukan Evelino. Itu gimana bang? Apa abang akan bikin laporan karena sudah menyebarkan nama baik juga kan, dia selama ini kan ngejelek-jelekin Ino juga. Bisa dong, bisa aja. Jadi begini, kalau itu bukan anak RK, bukan Evelino, bukan anak saya, kemungkinan kan anak Bram ramai. Kan begitu kan? Sering saya mengutip ini kan. Jadi kalau itu bukan, dengan itu bukan anak RK, otomatis ya laporan polisi itu siapapun anak itu, kan begitu, siapapun ayah, karena dia sudah membuat suatu fitnah tuduhan di media sosial yang dapat diakses oleh orang banyak, yang menyebabkan hilangnya atau menyerang kehormatan orang lain, itu pidana mutlak. Kecuali kalau itu anak RK, otomatis secara pidana akan gugur, akan SP3. Kalau bukan anak Revalino, anak RK, masuk ini perempuan. Seandainya ini bukan anak Revalino dan anak RK, tentu dengan tindakan dia, dengan bukti, dengan saksi, pada saat itu pernah meyakinkan kami juga sebagai korban. Berarti kan sama-sama korban, RK korban, Revalino korban. Tentu kami akan pertimbangkan untuk mengambil langkah hukum. Jangan dia aja lah seenaknya ngambil langkah hukum. Kami juga bisa kok. Besok kita membuat pengaduan ke BPJS. Itu Biar di cover ya. Biar di cover sama BPJS. Kan gitu, nyambung. Jangan kekerasan apa yang melakukan kekerasan, minta perlindungan kekerasan perempuan. Apa yang melakukan kekerasan? Gak ada yang melakukan kekerasan kayak gitu. Oh, berarti Evelino besok kalau misalnya hadir siap bang ya untuk proses sidang itu bang ya? Kenapa? Siap. Evelino akan siap nih untuk besok hadir gitu. Siap dong, dia lagi ngintip-ngintip nih, mudah-mudahan hadir semua kan. RK hadir, si siapa ini ya, LM ini hadir. Wah seru ini hadir, pas lah, bercumbu-cumbu lah, kita daur ulang lah, kita bikin lah, membuktikan anak siapa ini. Begitu. Siapa tahu RR itu berpelukan kan. Salam kenal. RR semua kan? Ayo benar-benar. Benar, Reklam Kamil. Oh iya benar-benar. RR. Mungkin Oke nih. terakhir dong dari abang ini sama bang El. Apa yang pengen abang Banyak banget yang diambil juga sekolah. lakukan dong? Apa yang pengen abang sampaikan ke mereka nih? Kan belum ini kan ini. Mereka siapa nih? Jelaskan dulu. LM. LM. Apa yang akan dilakukan? Pertegas nih bang. Yang dilakukan. Nanti besok. Yang pertama, kami akan mempertegas permohonan intervensi kami bahwa kami punya hak untuk masuk. Yang katanya sebelumnya
pengacara LM menyampaikan kami tidak bisa lagi masuk sebagai intervensi. Faktanya hari ini kami diminta untuk hadir untuk membacakan intervensi. Itu bukti kecerdasan kami ya. Yang kedua, saya tidak terfokus lagi kepada LM. Saya sangat tersinggung dengan lawyernya LM yang menyampaikan di salah satu media, menyampaikan itu siapa? Tanya aja tujuannya mau apa, mau belajar kali sama saya. Kalau bahasa dan kalimat itu ditujukan kepada kami selaku lawyernya Revalino dan menyampaikan suruh banyak-banyak baca-baca buku. Jangan merasa diri kamu lebih pintar daripada kami ya. Saya pastikan kamu tidak jauh lebih pintar daripada saya. Begitu, kita buktikan nanti. Kalau kamu betul-betul cerdas, gugatan ini pasti akan dikabulkan dan diterima dan tidak salah kamar. Dan gugatan ini akan dikabulkan untuk seluruh. Kalau gugatan itu dikabulkan, saya akan belajar dengan mereka. Dan saya akan telanjang di depan Pengadilan Negeri Bandung tanpa selai benang. Tapi kalau gugatan itu ditolak, kamu belajar sama saya. Saya akan gaji kamu, minta gaji berapa kamu setiap bulan. Sampai kamu cerdas, begitu. Begitu ya. Nah begitu, jadi hati-hati. Kalau kalian wawancara lagi, tunjukkan video ini, tanya pertegas kembali. Kalau kalimat itu ditujukan kepada saya tersinggung dan saya marah besar atas hal ini. Karena apa? Sesama rekan sejawat itu harus menghormati, saling menghormati. Kalau memang dia menyerang kehormatan saya dengan menyatakan suruh belajar itu, belajar sama saya kali, suruh banyak baca buku. Kayak kamu aja lebih banyak baca buku. Baca buku tanpa guru, tanpa ada orang yang membimbingi, inilah contohnya. Membuat pengaduan ke Komnas Perempuan, belajar di mana dan berguru sama siapa dia? Nggak masuk logika, kenapa nggak dia belajar membuat laporan ke BPJS saja? Itu tandanya. Jadi jangan kebanyakan baca buku, dasi kalau sidang dilonggarin sedikit. Jadi cara berpikir itu cerdas. Jadi kamu jangan macam-macam nyerang-nyerang saya, mau berantem ayo sama saya. Kesel banget, besok ketemu sama saya, kalau berani sampaikan di depan muka saya. Besok saya akan tanya maksud dan tujuan dia apa. Bila perlu kalian ikut semua nanti. Lihat saya mau berantem sama orang-orang ini. Gerget banget gitu. Oke ya, terima kasih ya. Kami mau ke Bandung, sampai jumpa nanti di Bandung. Thank you.